Kita ini masuk surga bukan karena amal kita, apalagi amal ceramah Ustaz Abdul Somad ini sudah tak ada lagi. Di akhirat nanti, mana amalku malaikat? Kata malaikat, amal kamu sudah habis Abdul Somad, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Lalu kenapa aku masuk surga? Kamu masuk surga karena doa orang-orang soleh di Pademangan. Allahu Akbar. Bagaimana kemarin tablik akbar dengan Ustaz Abdul Somad? Gara-gara Ustaz Abdul Somad tablik akbar kami tak sholat asar. Bohong. Dimulai 4:30, 4:30 selesai. Karena Abdul Somad tausiahnya tak lebih dari 600 ml, walaupun tak ada minum air siang ini. Jadi kita selesai ini masih tetap bisa sholat asar. Jangan jadikan ini sebagai alasan. Sholat itu tepat waktu Ustaz. Menurut mazhab Hanafi, pergilah ke Masjid India di Kuala Lumpur, azannya tetap azannya zuhur dan asar, tapi pelaksanaan sholatnya sejam setelah azan, menunggu matahari redup. Silakan datang ke Kuala Lumpur, singgah ke Masjid India, di pasar India, belanja, azan, datang ke masjidnya, azannya 1 jam setelah itu. Tapi tolong dipakai di Pademangan hari ini saja, jangan terus menerus. Ini karena darurat tingkat tinggi. Andai ini jadwal terakhir, habis dari Masjid Al-Haiza pulang, kita tetap on time. Tapi karena ini lalu, setelah ini kami langsung, setelah nanti ditutup dengan doa, Bapak Ibu langsung sholat berjamaah. Janji? Waktu Bapak Ibu sholat, situlah kami pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasanya kalau saya sudah bersolawat, itu keluarlah kotak-kotak sedekah. Tapi di Masjid Al-Haiza tak ada kotak sedekah selesai. Kenapa? Karena masjidnya udah siap, baru Ustaz Somad diundang datang. Nah, ini perhatian buat seluruh pengurus masjid di Indonesia. Kalau bisa ngundang Ustaz Somad, masjidnya udah siap. Jangan pas acara penggalangan dana. Begitu acara selesai, kenapa masjid ini tak siap? Karena Ustaz Somad yang ceramah. Saya juga yang kena. Tadi sebelum di sini kami di Masjid Asmaul Husna. Masjidnya udah selesai juga. Cuman agak panas sebelah kanan. Kanannya dingin, kirinya panas. Kenapa? Sebelah kiri itu AC-nya belum mau pasang. Pak Gubernur tinggal tunjuk aja, ini selesai. Pesantren juga begitu. Beliau tanya, mana master plan mana? Tinggal tunjuk aja. Ini kelas, ini asrama, ini guest house, ini aula, ini masjid. Selesai dengan telunjuk. Inilah yang tak bisa dilakukan Ustaz Somad. Ustaz Somad begitu ditunjuk jalan, bertambah lubangnya. Pak Gubernur tinggal tunjuk. Maka sekali telunjuk ini masih berlaku, masih bisa dipakai, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini jari-jari ini ada 5. Ada yang telunjuk, yang orang telunjuknya bisa tunjuk ke atas. Allahu Akbar, selesai masjid. Allahu Akbar, selesai asrama. Tapi ada jari yang lain, itu adalah jari tengah. Jari tengah ini ulama. Ulama tak miring ke kiri, tak miring ke kanan. Dia jari yang paling tinggi karena dia diagungkan dan dimuliakan. Saya merasakan itu di Sumatera Selatan. Kalau saya jalan, dipersilakan oleh Pak Gubernur, saya duluan jalan. Kalau acara makan, saya dipersilakan Ustaz Somad makan duluan. Andai di makanan itu ada racun, saya mati duluan. Tapi karena negeri ini aman, bolak-balik saya ke Sumatera Selatan ini aman, tentram, damai.
orangnya pencinta para habaib, pencinta para ulama. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz setiap memuji itu Allahu Akbar? Begitu caranya untuk supaya kita tidak kena penyakit ujub. Ujub itu merasa diri hebat. Karena orang itu kalau dipuji hidungnya mulai mengembang. Nah, Bapak Ibu pun begitu juga nanti. Kalau dipuji orang udah agak kembang langsung takbir. Allahu Akbar. Kuncup dia balik. Bapak juga dipuji orang gitu. Hebat ya, rumahnya bagus, kendaraannya mahal. Allahu Akbar. Begitu. Ibu juga gitu. Anaknya cantik ya, Bu. Allahu Akbar. Gitu. Jangan dipuji, anaknya cantik ya, Bu. Siapa dulu mamanya? Nanti bisa kena penyakit ujub. Ijabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub, terlalu kagum dengan dirinya, itu tanda kelemahan akalnya. Yang paling bisa ujub itu siapa? Saya. Sangat bisa ujub. Kenapa? Diberi mikrofon, diberi pentas, berbicara depan orang banyak, gambar foto disandingkan dengan Pak Gubernur, Masya Allah, Bapak Bupati, Masya Allah, saya pula yang di tengah di situ. Luar biasa. Saya cuma mau nunjukkan aja, tengok, udah kalian ambil fotonya. Peringatan nuzul Quran bersama nama sepanjang-panjang nama saya dibuat di Padamaran. Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Dulu waktu pulang kuliah, sekarang enggak lagi. Masjid Al-Haiza, Desa Srinanti, Kabupaten Oki, 14 April 2023. Tertulis di Lauhil Mahfuz, hari Jumat, bulan Ramadan, bulan paling mulia, hari paling mulia, saat mustajab terkabulnya doa, pada saat berpuasa, bertemu dengan orang baik-baik. Bersama di Srinanti, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu kalau masuk surga jangan lupa cari Ustaz Somad. Bisa? Janji? Siap? Ridho? Ikhlas? Jangan ada dusta di antara kita. Karena kita mengucapkannya di bulan puasa, di bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolong suara saya jangan dibandingkan sama qori kita tadi. Itu kelas internasional. Beliau baru saja pulang dari Qatar. Exhibition qori internasional di Qatar. Dikumpulkan seluruh orang di dunia ini, dari Sabang sampai Papua sampai Merauke sampai Maroko. Diadakan lomba baca Quran internasional. Juara satunya datang dari Sumatera Selatan, dari Srinanti. Itu asli putra daerah. Ustaz kok tahu? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur. Saya hati-hati juga ngomong ini, karena pernah juga di satu daerah saya ceramah begitu. Qorinya luar biasa, anak-anak kita hebat. Selesai acara dikasih tahu, Pak Ustadz itu pemain naturalisasi. Diundang dari luar kota Pak Ustadz. Malunya rasanya muka mau diletakkan di mana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang khawatir bagaimana Sumatera Selatan di masa akan datang, bagaimana Srinanti di masa akan datang, orang paling beruntung para betua adalah orang Srinanti. Di tempat lain membangun masjid, diletakkan kardus di pinggir jalan, pakai tangguh ikan di pinggir jalan untuk menangkap duit 2000 perak yang dilemparkan supir truk. Tapi di tempat kita dibangunkan masjid, tinggal lagi memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Saya tidak menceramahi masyarakat Srinanti, mari berjamaah ke masjid, tak perlu saya ceramahi. Mengajak masyarakat Srinanti sholat berjamaah ke masjid, itu sama dengan mengajar itik berenang. Mana buktinya? Nih, kenapa acaranya tidak dibuat dalam masjid? Kenapa mesti dipasang tenda di luar? Karena kalau dibuat dalam masjid, meletup masjid. Meledak tak muat saking ramainya melimpah ruah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa, panas terik, lapar dan haus, dahaga, dan ini jam-jam genting. Jam-jam segini kan jam-jam orang meninggal semua. Cobalah cari masjid, kantor, musola di komplek perkantoran, makin besar masjidnya, makin besar AC-nya, makin banyak korban serangan Rusia ke Ukraina. Bergelimpangan pakai baju seragam. Begitu dibangunkan, bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain tak ada dihafal. Doa buka puasa pun tak hafal.
Setiap buka puasa doanya tak pernah kedengaran. Hari ini Masya Allah tabarakallah, saya menduga ini petang genting, apalagi jadwalnya berubah, tak mungkin orang bisa ramai. Genting, kalau tablik akbar malam habis tarawih ramai biasa. Kalau tablik akbar di tanah lapang ketika malam tidak bulan puasa biasa. Bulan puasa petang lapar ramai semangat, itu hanya ada di Sri Nanti. Allahu Akbar. Cepat Allahu Akbar, kalau tidak dia mulai mengembang. Bisa sebesar terowongan Mina dia lama-lama. Jangankan lalat, anak kucing lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah berwakaf tanah, berwakaf masjid, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Dihadiahkan pahalanya untuk almarhum-almarhumah, lapang kuburnya, diselamatkan dari azab kubur, dan kita terinspirasi untuk mencari rezeki. Tanah yang luas, tanam karet, tanam kelapa sawit. Alhamdulillah Pak Ustaz Somad. Ustaz tadi ada lewat kebun yang luas. Ya saya lihat, luas tuh Pak Ustaz. Iya, itu kebun orang lain Pak Ustaz. Jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Masjidnya ada, pengajiannya ada, ustadznya ada. Ini Ustadz Solihin Hasibuan langsung yang menangani, memilihkan imamnya. 30 anak gratis tahfiz Quran di Masjid Al-Haiza. Allahu Akbar. Lama saya menunggu ketika Ustadz Solhas tadi ngasih tahu, Ustadz Somad ini diterima satu angkatan 40-30 anak gratis menghafal Quran di sini, gurunya disediakan, tempatnya disediakan. Dalam hati saya, oh lah malang nasibku. Masa kecil dulu tak ada rumah Quran. Kalau mau menghafal Quran mesti bayar. Ingat saya itu dulu. Tapi tidak usahlah saya ceritakan penderitaan ini. Nanti saya ceritakan anak-anak muda nih ngomong, itu derita lo kali.